Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Maulidi Salam, Prodi Ekonomi dari Universitas Nurul Jadid. Di sini kami akan membahas tentang etika moral dalam ilmu pengetahuan. Etika ialah secara etimologis berasal dari kata Yunani, yaitu ethos, yang berarti custom atau kebiasaan yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku manusia. Juga dapat berarti karakter manusia, keseluruhan cetusan perilaku manusia dalam perbuatannya. Secara umum dapat dikatakan bahwa etika adalah filsafat tentang tindakan manusia sebagai manusia. Suatu tindakan itu mempunyai nilai etis bila dilakukan oleh manusia dan dalam kerangka manusiawi. Jelas bahwa etika itu berurusan secara langsung dengan tindakan atau tingkah laku manusia. Etika adalah suatu ajaran yang berbicara tentang baik dan buruknya, yang menjadi ukuran baik buruknya, atau dengan istilah lain, ajaran tentang kebaikan dan keburukan, yang menyangkut kehidupan manusia dalam hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Dikbud 1988, etika dapat dibedakan dengan 3 arti. Yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Yang kedua itu kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak. Yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut sesuatu golongan atau masyarakat. Bernstein mengemukakan ada 3 arti etika, yaitu yang pertama, nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah laku. Yang kedua itu kumpulan asas atau nilai moral. Yang ketiga yaitu ilmu tentang yang baik atau buruk sebagai cabang pemikiran filsafat. Etika bisa dibedakan menjadi 2. Yang pertama objektivisme dan yang kedua subjektivisme. Yang objektivisme ialah berpandangan bahwa nilai kebaikan suatu tindakan bersifat objektif terletak pada substansi tindakan itu sendiri. Faham ini melahirkan apa yang disebut faham rasionalisme dalam etika. Sesuatu tindakan disebut baik, kata faham ini bukan karena kita senang melakukannya, karena sejalan dengan kehendak masyarakat, melainkan semata keputusan rasionalisme universal yang mendesak kita untuk berbuat baik. Subjektivisme ialah berpandang bahwa suatu tindakan disebut baik manakala sejalan dengan kehendak atau pertimbangan subjek tertentu. Subjek ini bisa saja berupa subjektivisme kolektif, yaitu masyarakat, atau bisa saja subjek Tuhan. Pengelompokan etika. Pengelompokan etika dapat dilakukan berdasarkan pendekatan yang digunakan Kushwary 1988. Membagi etika dalam 3 macam. Yang pertama, etika deskriptif, menjelaskan tentang, merumuskan dan menjelaskan pengalaman moral dengan deskriptif. Yang kedua, etika normatif, berusaha menjelaskan dan merumuskan pertimbangan yang dapat diterima tentang apa yang harus ada dalam pemilihan atau penilaian. Yang ketiga, metaetika, analisis etika serta cara berpikirnya dapat dalam membenarkan pernyataan etika. Contohnya, apa arti buruk itu? Mengenai pembagian etika tersebut, Bertrand mengemukakan ada 3 pendekatan dalam etika. Yang pertama, etika deskriptif. Etika ini melukiskan tingkah laku moral dalam arti luas. Misalnya adat, kebiasaan, anggapan tentang baik dan buruk, tindakan-tindakan yang diperboleh atau tidak diperboleh. Etika deskriptif mempelajari moralitas yang dapat pada individu-individu tertentu. Dalam kebudayaan,
Ada subkultur tertentu dalam sesuatu periode sejarah dan sebagaimananya. Karena etika deskriptif hanya melukiskan, tidak memberikan penilaian. Etika yang kedua yaitu etika normatif. Etika ini merupakan pembagian terpenting dari etika dan bidang di mana berlangsung diskusi yang paling menarik tentang masalah-masalah moral. Di sini seorang ahli tidak bertindak sebagai penonton netral seperti halnya dalam etika deskriptif, tetapi melibatkan diri dengan mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia. Ia tidak lagi membatasi diri dengan memandang fungsi prostitusi dalam suatu masyarakat, tetapi menolak prostitusi sebagai suatu lembaga yang bertentangan dengan martabat wanita. Yang ketiga, etika matematika. Etika matematika artinya melebih atau melampau. Istilah matematika diciptakan untuk menunjukkan bahwa yang dibahas ini sudahlah bukan moralitas secara langsung, melainkan ucapan-ucapan kita di bidang moralitas. Mata etika seolah-olah bergerak pada taraf lebih tinggi daripada perilaku etis, yaitu pada taraf atau bahasa yang dipergunakan di bidang moral, bahasa etis. Prinsip-prinsip etika. Prinsip etika yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama, prinsip keindahan, beauty. Prinsip ini mendasari segala sesuatu yang mencakup penikmatan rasa senang terhadap keindahan. Yang kedua yaitu prinsip persamaan atau equality. Hakikat kemanusiaan menghendaki adanya persamaan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Yang ketiga ialah prinsip kebaikan atau godness. Secara umum, kebaikan berarti sifat atau karakteristik dari sebuah yang menimbulkan pujian. Yang keempat, prinsip keadilan, yaitu justice, suatu definisi tertua yang hingga kini menjadi sangat relevan untuk merumuskan keadilan. Yang kelima ialah prinsip kebebasan atau liberty. Kebebasan dapat dirumuskan sebagai keluasan untuk bertindak atau tidak bertindak berdasarkan pilihan yang tersedia bagi seseorang. Pilihan tersebut melanggar kebebasan yang sama dari orang lain. Maka kebebasan manusia menggantung pengertian. Yang pertama ialah kemampuan untuk menemukan diri sendiri. Yang kedua yaitu kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan. Yang ketiga adalah syarat-syarat yang memungkinkan manusia untuk melaksanakan pilihan-pilihan beserta konsekuensi dari pilihan itu. Moral itu artinya dari segi bahasa Latin mores, yaitu jamak dari kata mos yang berarti adat kebiasaan. Di dalam kampus umum bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Moral sesuatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat atau perbuatan secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik atau buruk. Jika pengertian etika dan moral tersebut dihubungkan dengan secara lainnya, kita dapat mengatakan bahwa antara etika dan moral memiliki objek yang sama, yaitu sama-sama membahas tentang perbuatan manusia. Selanjutnya ditentukan posisinya apakah baik atau buruk. Namun demikian dalam hal antara etika dan moral memiliki perbedaan. Yang pertama, kalau dalam pembicaraan etika, untuk menentukan nilai perbuatan baik atau buruk menggunakan tolak ukur akal, pikiran, dan rasio. Sedangkan moral, tolak ukurnya yang digunakan adalah norma-norma yang tumbuh dan berkembang dan berlangsung di masyarakat. Dengan demikian, etika lebih bersifat pemikiran filosofis dan berada dalam konsep-konsep, sedangkan etika berada dalam dataran realitas dan munculnya dalam tingkah laku yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, tolak ukurnya yang digunakan dalam moral untuk mengukur tingkah laku manusia adalah adat istiadat, kebiasaan yang lainnya yang berlaku di masyarakat.
Moral adalah sistem nilai, sesuatu yang dijunjung tinggi yang berupa ajaran agama dan paham ideologi sebagaimana sebagai pedoman untuk bersikap dan bertindak baik yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Tujuan moral adalah mengarahkan sikap dan perilaku manusia agar menjadi baik sesuai dengan ajaran dan paham yang dianutnya. Etika sangat dibutuhkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Etika dan moral adalah dari filsafat yang membahas tentang tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan penilaian baik buruknya tingkah laku atau perbuatan yang dimaksud. Dengan belajar etika diharapkan agar bisa mampu mengetahui dan memahami tingkah laku apa yang baik buruk menurut suatu teori tertentu. Ilmu secara moral harus ditunjukkan untuk kebaikan manusia tanpa merendahkan martabat seseorang. Masalah moral tidak dapat dilepaskan dari manusia sendiri. Menemukan kebenaran karena menemukan dan mempertahankan keberadaan diperlukan keberanian moral. Etika memberikan semacam batasan atau standar yang mengatur pergaulan manusia dalam suatu lingkungan. Etika ini kemudian dibuat dalam bentuk aurus tertulis yang secara sistematik dibuat berdasarkan prinsip moral yang ada dan difungsikan sebagai alat untuk menghakimi secara segala jenis tindakan yang logis rasional dinilai menyimpang dari kode etik. Ilmu sebagai asas moral atau etika mempunyai kegunaan khusus, sesuatu universal bagi manusia dalam meningkatkan martabat manusia. Demikianlah itu presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau materi kurang jelas, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.